Mengerahkan dana VOC yang luar biasa, mulai mengerahkan tentara-tentara yang dipinjam dari Aceh, karena Imam Bonjol sudah takluk, pasukannya bumerang dari Madura, dari perlu apa, angkutan, perlu dan sebagainya. Lalu dengan adanya politik benteng stelsel, jadi setiap wilayah ada benteng. Lah saben kabupaten bupati sing dianggap mencurigakan esih membantu gerilyane Diponegoro dijejeri karo benteng. Nunggu pasukan Belanda nunggu siap metu ngising ngujuk mari kondangan dipantau, sehingga perang Diponegoro selesai dengan tipu muslihat. Pada bulan puasa, Pangeran Diponegoro tidak mengadakan kegiatan pembelaannya. Diundang Pangeran Diponegoro di Magelang, ingin mengadakan perdamaian, lalu dia datang, kemudian ditangkap, dibawa ke Manado ya, di Manado. Di sana 5 tahun, kemudian dipindah ke Makassar, baru kan bulan Makassar. Dampak dari perang Diponegoro, keuangan VOC mengalami inflasi yang luar biasa. Begitu juga setelah perjuangan Diponegoro terhadap mengusir penjajah Belanda, maka hampir semua raja-raja, pangeran-pangeran yang ingin meneruskan perjuangannya kehabisan tenaga, sehingga praktis seluruh Nusantara mulai saat itu dikuasai mutlak oleh Belanda. Hanya satu wilayah yang tidak pernah padam, yaitu Aceh. Di situ mulai Cut Mutea. Setelah Imam Bonjol itu di Padang, Sumatera Barat, kemudian dihabiskan. Mutia kalau Cut Nadin di situ apa? Di Cut Mutea. Lalu baru Cut Nyadin. Cut Nyadin itu meninggalnya karena buta. Itu jadi kembali ke Menggelam, otomatis wilayah Menggelam menjadi otoriter pemerintah India Belanda. Itu wilayah-wilayah Batu Kumpul, wilayah Belik, dan wilayah Pulau Sari disebut Onder District yang dipimpin oleh seorang Wedana. Jadi Wedana itu adalah jabatan kepala Onder District yang dibantu oleh asisten Wedana, pembantu-pembantu Wedana. Namanya asisten Wedana. Di Onder District Belik ini ada asisten Wedana Watu Kumpul, ada asisten Wedana Belik, dan ada asisten Wedana Pulau Sari. Jabatan-jabatan ini hanya ada pada zaman pemerintahan Belanda sampai dengan Belanda berakhir menguasai wilayah Indonesia. Istilah onder itu apa sih merdeka, Mas? Onder itu di bawah. Lah ya karena kayak gemen kan Koramil karena BODM. Bintara Onder Distrik Militer. Ya. Ya, Onder Koramil gemen karena BODM. Benar. Bintara Onder Distrik Militer. Awal sekitar tahun 50 ya, sampai 50-an tuh ya. si BODM. Jadi BODM pindah Buterpra, ya kan? Baru yang namanya Koramil kan setelah Orde Baru. Setelah Orde Baru ada Koramil. Setelah pemerintahan RI
yang namanya asisten wedono, pembantu wedono itu disebut camat. Dulu untuk kabupaten, 7 kabupaten, ya, kabupaten Pekalongan, ini yang dimaksud kota atau kota madya Pekalongan, Kabupaten Kajen atau Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Madya Tegal, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Brebes. Itu yang disebut karesidenan. Jadi pembagian wilayah pada zaman Belanda itu gubernur, ya, gubernur ya, dibagi menjadi 5 karesidenan. Karesidenan Pekalongan, Karesidenan Banyumas, Karesidenan Kedung, Karesidenan Pegelen, Karesidenan Surakarta. Yogyakarta enggak. Jadi Karesidenan Pekalongan, kemudian setelah Orde Baru terbagi menjadi susunan wilayah yang disebut kabupaten dan kota madya. Kabupaten itu dipimpin oleh seorang bupati kepala daerah, sedangkan kota madya itu dipimpin oleh seorang patih. Patih, kalimatnya patih. Patih Tegal, patih Pekalongan, ini kota. Itu susunan kepemerintahan awal pemerintahan Republik kita. Itu dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 19, 20, 21 dan 22. Lahir otonomi daerah yang gagasannya dikeluarkan oleh Rias Rasyid, kemudian dikumandangkan oleh pimpinan Muhammadiyah Amin Rais. Jatuhnya Orde Baru, pemerintahan sementara yang menghubungkan antara pemerintahan RI dengan liberalisasi dunia, melahirkan pemerintahan revolusi yang pertama. Pemerintahan reformasi, bukan revolusi. Reformasi yang pertama itu adalah Gus Dur. Setelah Gus Dur lahir Rias Rasyid. Rias Rasyid baru dilaksanakan zaman SBY. Zaman SBY lahir Undang-Undang Dasar 2002 menurut saya. Kalau menurut mereka, sampai sekarang yang masih diakui adalah Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen. Menurut saya itu Undang-Undang Dasar 2002. Kenapa? Alasannya. Yang namanya amandemen itu kan hanya merubah beberapa. Yang kedua, pasal 37 mengatakan bahwa amandemen harus melalui referendum. Pelaksanaan pada zaman SBY tidak. Referendum adalah suara rakyat. Sehingga karena yang dipermak suatu benda yang dipermak 85% asli apa enggak? Enggak. Nah, ini alasan saya. Karena amandemennya menyebabkan Indonesia ini lebih liberal daripada demokrasi liberal. Satu contoh, pasal 6. Pasal 6 ini bunyinya jelas, karena itu Undang-Undang Dasar. Presiden Republik Indonesia adalah
warga negara asli Indonesia. Jadi sekarang pasal yang sekarang ini dirubah, diamandemen 10 pasal. Kowe bukan pengen ngerti. Kita sing mega udah. Sing dadine dudu pribumi diganti WNI. Ya asalnya kan belum, mereka belum dian, tapi disahkan itu 2002 oleh SBY. Orang bisa. Mega itu baru usulan gagasan, tapi itu memang apa ya, seperti celaka